Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa bi ulumina wa ma syallahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, ini kita sudah detik-detik akhir menjelang penutupan Ramadan. Setelah selesai baru namanya hari Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang memang menang Idul Fitri, ya. Id itu kan kembali, ya. Fitri itu kepada jiwa yang bersih. Mudah-mudahan, ya, jangan sampai ya sia-sia. Selama 1 bulan kita berlapar-lapar, itu habis gara-gara ya debat beda hari raya, ya. Jangan sampai Bu nggih, ya. Yang Jumat monggo, yang Sabtu monggo. Nah, cuman masjid ini cukup 1 kali aja, Pak, ya. Ya. Ada yang nyewa hari Jumat boleh, tapi Jumatan barangkali ada nyewa. Nah, ada nyewa Syarif Tabtu kan sekarang sudah mulai marak toh. Spanduk baliho hari Jumat khotibnya Bapak ini, hari Sabtu khotibnya Bapak ini, dengan baliho yang sama, tempat yang sama, sholatnya ganti-gantian. Alhamdulillah. Ujian ya, untuk membuktikan kita ini benar-benar saling menghormati napa boten kan ngoten nggih. Lakum dinukum waliyadinnya itu dipraktekkan juga di tengah-tengah umat Islam. Kok saged ngoten? Ya saged mawon wong ngoten nggih. Mudah-mudahan kita jangan sampai gara-gara beda hari raya pecah kongsi bertetangga. Kacau kan ini. Awakmu gak boloku. Ini beribadah itu ojo sampai bolo-boloan. Nah, jadi dalam fikihnya itu ada istilah yakin, ya, dan ada istilah donul mukallaf. Nah, itu. Donul mukallaf, keyakinan. Monggo kita terus akan malih. Ayat ini masih tetap menjelaskan tentang bagaimana ketika terjadi perbedaan beda keyakinan itu ternyata cukup lama itunya dan cukup mendalam. Nah, itu cukup mendalam. Qad badatil baghdha'u kan itu min afwaihim wa ma tukhfi suduruhum. Nah, ini akbar wa ma tukhfi suduruhum 118 kan itu. Qad badatil baghdha'u. Kadang-kadang dengan beda keyakinan ini maka nampak, namanya saling geting. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ojo sampai beda hari raya kita saling geting. Nah, itu geting. Kalau biyen itu memang ada semacam ini ya, ada ya pancene zaman ya, mudah-mudahan di era sekarang ini kita bisa saling menghormati ya, monggo. Tetapi kalau terpaksa ada yang ini ingin sholat Id hari Jumat boleh, tapi di masjid yang belakang sana. Nah, iya, sama saya kan, supaya mengalaman. Kalau terpaksa gimana? Saya juga pengen dapat hak untuk mendapatkan sholat hari hari raya, hari Jumat. Ya,
Jadi memang dari dulu qad badatil baghdha ojo sampai ya. Nah, di sini karena beda keyakinan maka ada kemungkinan wa ma tufi suduruhum akbar. Kadang-kadang apa yang tersembunyi di dalam hati orang yang geting itu lebih besar itunya itu apa namanya dongkolnya itu. Mereka ini kan perbedaan keyakinan itu. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Sungguh Gusti Allah telah menjelaskan semuanya kepada kita ini tentang apa-apa yang menjadi sumber permusuhan, apa-apa yang menjadi sumber beda pendapat, apalagi kalau sudah menjurus kepada beda pendapatan. Nah itu beda pendapatnya buat nopo-nopo, cuman beda pendapatannya ini yang bikin kepala ruwet. Nah, saya ini gara-gara royoan beda pendapatan ini masjid-masjid ya saja dijadikan subjek tukaran, objek tukaran masjid Bu. Gara-gara royoan beda pendapatan. Kuburan itu dijadikan objek ajang perseteruan, persengketaan. Ada 3 makam di Jawa Timur itu yang menjadi objek persengketaan gara-gara beda pendapatan. Jadi satu kotak kumplung di makam itu ada yang sampai 80 juta setiap minggunya itu. Kalau yang ziarah banyak dan punya keyakinan kalau masukkan umplung wah ke itu sampai puluhan juta. Alhamdulillah yang dua ini sudah selesai, tinggal yang satu lagi nih saya dipusingkan, yang satu lagi yang belum selesai gara-gara makanya itu gara-gara beda pendapatan. Kalau ing kuntum takilun yen telah mun ono sira kabeh iku tiang-tiang ingkang duwe akal. Maka merawat akal itu dalam Islam ini termasuk tugas agama, Pak. Akal kita harus sehat. Nah, kalau orang yang enggak sehat iku enak panjenengan. Orang yang enggak sehat akalnya itu tidak punya beban kewajiban melaksanakan tuntunan agama saja nih. Jadi kalau panjenengan kepingin boten sholat, boten puasa, boten ngamal sae, pilihlah akalnya ora waras. Nah, kalau ngerumongso akale waras, maka kewajiban-kewajiban agama harus dilaksanakan. Jadi orang yang melaksanakan tuntunan agama yang baik, ikut tondone akale waras. Nah, oleh karena itu aja sampai dikotori lagi ketika akal waras ini menjadi akal yang tidak waras lagi. Nauzubillah min zalik. Kewarasan akal ini dalam agama itu yang bisa membedakan barang hak dengan barang batil. Nah, kalau masih bisa mencampur adukan barang hak dengan barang batil, tidak bisa dibedakan, nah itu akal kita masih belum waras. Ngapunten nih pagi-pagi bahas waras akal ya, karena di sini in kuntum takilun. Takilun itu hubungannya dengan akal yang waras. Nah, kalau boten waras ya zalika fala tuwalluhum. Maka oleh karena itu ya, kalau orang-orang yang mengikuti akalnya yang tidak waras, kita gak boleh taat, gak boleh saling memberi kasih sayang, jangan saling memberi kepercayaan. Nah itu ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ha itu kata litanbih untuk pepeling, bisa artinya ketahuilah, ya bisa ketahui inilah, bisa artinya itu bisa tergantung kepada ininya kata setelahnya ha ini. Antum ya ulail mukminin, nah antum ini objek yang ditujunya itu tiang-tiang ingkang beriman, kados panjenengan semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang betul-betul percaya dan purun
nindakake contoh-contoh yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan ini ya kita ya, ibu-ibu kan sudah lumayan ini tahun ini tadarus bareng-bareng. Begitu tadarus kan sekaligus itu tiga lautan, tiga pulau dilalui. Satu, masuk masjidnya Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Begitu duduk di masjid dengan nawaitul i'tikafa sunnatal lillahi ta'ala. Sudah dua, itu 2 pulau jenengan duduki. Terus maos Quran, lain kan? Yaitu Iqra'ul Quran yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalau jenengan purun maos Quran, insya Allah di akhirat nanti akan menjadi syafaat kanggo panjenengan. Apalagi di bulan Ramadan, kan luar biasa itu. Jadi sing tadarus mantun taraweh, wah itu jadi berapa pulau itu? Tarawehnya 1 pulau, isanya 1 pulau, ba'diyah isanya 1 pulau, tarawehnya 1 pulau, witirnya 1 pulau, itikafnya 1 pulau, kan itu tadarusnya 1 pulau. Itu sudah berapa? Niat masuk masjidnya 1 pulau, jadi 7 pulau jenengan lalui kan. Jadi ya, makanya istimewa. Ya, mudah-mudahan ojo sampai jenengan buang lagi pulaunya itu yang sudah jenengan kuasain ya. Ya. O tiang-tiang yang beriman, yaitu tuhibbunahum li qorobat. Ya, jadi memang kalian ini sebagai orang yang beriman ya mencintai juga kepada mereka walaupun beda agama kan itu. Karena apa? Li qorobatihim minkum wa shadaqatihim, karena kalian sebagai orang yang beriman kadang-kadang dengan mereka yang beda keyakinan, bukan beda pendapatan, beda pendapat, itu masih saudara, masih ono hubungan famili, ono hubungan darah bahkan. Ya, cuman beda keyakinan saja. Nah, ini sebetulnya dari mulai ayat 115 sampai ayat ini 119 itu masih ada hubungannya. Umat Islam atau umat manusia itu wajib ada wasit, yang mengawasi, yang mengontrol, yang menjaga, merawat. Nah, ketika terjadi beda keyakinan, ojo sampai saling tarung, saling perang, beda agama, perang itu. Jadi disinilah negara itu butuh, hadirnya negara itu di sini. Jadi kita ini jangan menyepelekan, yaitu negara itu memang dibutuhkan ketika hidup banyak banyak variannya, banyak macamnya, warganya banyak macamnya, kebutuhannya ya juga. Yang satu memelihara babi, yang satu memelihara kambing. Tapi yang satu lagi memelihara sapi, tapi sapinya gak boleh disembelih karena agama Hindu maunya. Nah itu kalau terjadi ini kalau tidak ada wasit, tidak ada hakimnya, baik hakim garis maupun wasit yang yang mengawasi pertandingan di tengah-tengah gelanggang. Nah, jadi negara ini di sini butuhnya. Jadi sebagai wasit, sebagai penjaga gelanggang supaya permainan di dunia ini betul-betul kompetitifnya sehat. Nah, itu. Supaya pastabikul khairatnya sehat. Nah, itu. Nah, di sini Bapak ya pentingnya kita punya negara, dan pentingnya para penanggung jawab negara itu punya adil. Makanya dalam Islam itu adil itu dari orang yang mengurusi urusan umat itu menjadi syarat mutlak. Jadi RT, RW itu wajib punya watak adil dan bisa berbuat adil. Nah, kalau orang-orang yang punya tugas ngurusi orang banyak tidak punya sifat keadilan, ada 2 ulama yang cukup mengecam ini. Sangat ekstrim ngecamnya. Satu Imam Ghazali. Jadi kalau orang yang ngurusi orang banyak tidak punya sifat keadilan, wah itu sama dengan mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati itu. Apalagi Ibnu Taimiyah.
Nah, disitulah kenapa dalam Islam ini boleh menurunkan pemimpin di tengah jalan kalau dia tidak bisa berbuat adil. Imamun adilun wal imamun jairun. Nah, ayat-ayat ini itu menggambarkan bahwa betapa pentingnya kita punya pemimpin yang adil, sehingga terjadi kan akan saling mengancam, mau tidak mau jujur saja. Nah, ini urat-urat non-muslim juga mengancam, wah sajane aku sing bener, maka agama liyane itu gak bener. Orang Islam juga begitu, punya prinsip. Wah, sehingga menunjukkan bahwa ishadu bi anna muslimun kan itu. Nah, bahkan kalau tidak ada wasip yang adil, yaitu strategi tersembunyi, itu yang masih ada dalam gerakan-gerakan di bawah tanah, itu mungkin muncul wa matufis suduruhum akbar, itu mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan antar umat beragama kan. Akhirnya saling tikam, saling saling fitnah. Nah, maka muncullah namanya konflik horizontal. Pernah terjadi. Nah, itu kayak di Poso tempo hari itu antara orang Islam dengan orang Kristen. Untungnya bisa segera diselesaikan kan di Poso. Jadi wa matufi suduruhum akbar itu harus pahami betul, yaitu kalau jadi pemimpin negara itu harus bisa waspada. Nah, di sini maka muncullah alat-alat negara yang bertugas di bidang intelijen. Segala itu dalam rangka wa matufi suduruhum akbar, itu aja sampai terjadi konflik antara keyakinan. Nah, itu. Alhamdulillah sekarang kita ini ada istilah moderasi beragama. Nah, ujiannya besok hari raya ini. Bagaimana sikap? Kalau dulu kan sampai diobrak, ya. Kalau sekarang ya sejak sampai lah. Kalau beda dengan pemerintah dianggap makar, ekstrim. Saat pemerintah satu-satunya yang wajib diikuti. Nah, sekarang ternyata ada urusan-urusan yang bersifat privasi, kolektif, dan ada urusan-urusan yang bersifat maslahatul amah. Nah, itunya begitu itunya. Karena bagaimanapun antar umat keyakinan ini ya satu sisi dari sisi pendekatan biologis umpamanya, dari sisi pendekatan psikologis itu ada kemungkinan ya pun masih kerabat. Ya, dan alhamdulillah saya ini juga ngopeni orang-orang mu'alaf yang dulunya Katolik, yang dulunya Kristen, keluarga bapaknya sudah Islam, istrinya masih agama non Muslim, anak-anaknya despundi, ya ada kadang-kadang istrinya NU, suaminya Muhammadiyah. Ada juga kalau pemahamannya masih ekstrim, wah itu istri gak nunut suami. Wah, ada. Jadi pendekatan pemahaman supaya saling menghormati, saling ada. Gitu. Saya kebetulan ditakdirkan kalau Gusti Allah itu ya alhamdulillah ada yang taat, ada lagi yang kembali lagi seperti ayat sebelumnya itu. Boleh jadi sekarang Islam, tahu-tahu besok non Muslim lagi, tahu-tahu mati. Wala yu'ibbunakum sayang. Nah, ini bocoran saking Gusti Allah ya. Boleh jadi kamu mencintai kepada saudaramu yang non Muslim itu, tuhibbunahum itu. Tetapi wala yuhibbunakum sayang, kadang-kadang mereka tidak mau mencintai kalian. Nah, ini. Karena apa? Limukhalafatihim lakum fid dini, karena beda agama dengan kalian ini menyebabkan orang non Muslim sekalipun kamu bangun pola hubungan yang baik, kadang-kadang masih ada kecurigaan, masih ada dan masih terjadi seperti itu. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu harus dipahami, ini adalah kondisi sosial keagamaan, bahasa kerennya itu.
bahasan nah, dan Al-Qur'an cukup transparan, membuka, menjelaskan bagaimana kalau antara kekuasaan sama-sama diberi kekuasaan dunia maka terjadi tarung. Seperti nanti dalam surat Ar-Rum itu tarung mesti itu antara negara satu dengan negara lain, itu sepanjang sejarah itu mesti tarung. Makanya butuhlah namanya hubungan diplomatik, nah, supaya tidak tarung. Jadi harus ngerti juga ya. Jadi jangan dikira Al-Quran ini tidak menjelaskan kepada kita hal-hal yang seperti itu. Nah, karena apa? Karena bocoran-bocoran dari Gusti Allah itu nyoto. Nah, seperti ini kan, haula'il mu'minah. Jadi ulai itu dia adalah orang-orang yang beriman. Ini itunya itu. Tuhibbunahum, kadang boleh jadi kalian kepada mereka saling mencintai, tapi kadang-kadang tidak sadar mereka tetap memusuhi kamu semua gitu. Nah, itu yang harus kapal. Kenapa mereka ini bisa? Karena apa? Watu minuna bil kitabi kulli. Karena kita ini sebagai orang yang beriman, nah itu dengan semua kitab suci yang diturunkan oleh Gusti Allah, bil kitabi kulli itu semua kitab suci yang diturunkan oleh Gusti Allah, kita beriman. Ya. Kita itu masih meyakini adanya Zabur, adanya Taurat, adanya Injil, itu kita yakin. Dan terakhir adanya Al-Quran. Dan kita yakin bahwa apa yang ada di dalam Zabur, apa yang ada di dalam Taurat, apa yang ada di dalam Injil, semuanya terkodifikasikan atau terangkum di dalam Al-Quran. Kalau memang betul-betul original dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya itu watu minuna bil kitabi kulli. Semua orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad tetap meyakini kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Bil kutubi kulliha. Nah, semua kitab suci yang bahkan kita ini percaya juga pada namanya suhuf. Ya. Ada lembaran-lembaran firman Allah kan, yang diturunkan kepada beberapa nabi tertentu, nah dalam bentuk lembaran, bukan dalam bentuk kitab. Nah, dan sufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah itu. Nah, kita yakin Al-Quran itu merupakan merupakan kumpulan. Makanya nanti sedikit demi sedikit kita bongkar, sehingga ketika berbicara Al-Quran itu sebagai penawar dalam kehidupan sosial, kemudian Al-Quran menjelaskan bagaimana contoh-contoh umat-umat terdahulu. Makanya kan ada ayat walqad qasasna fil Quran, dan segalanya itu nanti dalam surat Yusuf itu nanti kita akan berbicara bagaimana kompilasi cerita umat-umat terdahulu yang menyebabkan ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang gelut. Nah, termasuk kenapa saya ini masih membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu niat saya sebagai doa, sebagai wiridan ketika sholat subuh itu, karena supaya orang-orang yang memusuhi kebenaran agama Gusti Allah itu oleh Gusti Allah bisa diadili dengan seadil-adilnya kan itu. Tarmihim, bahkan kalau sholat sendiri tarmihimnya itu bisa dibaca sampai 21 kali tarmihim. Nah, biasanya termasuk kalau bapak-bapak perang ke medan laga perang, nah itu ada sebuah riwayat yang kalau kamu berhadapan dengan musuh yang sangat kompleks umpamanya, dan ternyata beberapa teman tentara ketika diterjunkan ke timur dulu sowan ke salah satu kiai yang kebetulan kiai itu masih saudara, wis wacono kiai,
awakmu ketika ternyata sampai sekarang selamat. Pernah dikepung dalam sekian banyak musuh, dia sendirian diberondong oleh brand itu ya bisa selamat. Jadi ada hal-hal seperti itu, menyangka itu terapinya itu terapi sosial karena ada unsur mukjizatnya Al-Qur'an itu. Oleh karena itu jangan diprotes, bolak-balik alam nasroh lagi, alam nasroh lagi, alam taroh lagi, alam taroh lagi. Jadi di samping ada beberapa riwayat yang mensunatkan kalau sholat fajar. Nah, sholat fajar itu ada yang menafsiri sebelum sholat subuh, ada yang menafsiri sholat subuh. Jadi ada alasannya karena saya merasa bahwa untuk membangun kebersamaan di Kebonsari ini ternyata tidak gampang. Ono saja sing gudo, bukan musuhi, kalau menurut saya gudo, bully lah bahasanya. Makanya hati-hati loh, tak dilempari oleh burung ababil, kacau nanti. Tuh Bu, jadi mohon maaf itu, jadi ada hal-hal seperti itu. Nah, karena kita punya keyakinan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa dalam arti bentuk penyakit fisik, syifa dalam bentuk penyakit sosial, syifa dalam bentuk penyakit keyakinan. Nah, kalau syifa dalam bentuk keyakinan, kadang-kadang keyakinan kita ini goncang, bolak-balik. Makanya kan ada doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Duh Gusti ing makuwaos ingkang bolak-balik no ati. Makanya kan ada juga sebagian dari asma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Dan walaupun hanya kata-kata ya muqallibal qulub, nah kadang-kadang kalau dulu sebelum ada teknologi kedokteran operasi janin, nah kalau sing kepalane malik, ya Bu, kan kadang-kadang mau lahir itu tahu-tahu kepalane nang dhuwur, sikile nangisor. Nggih. Lah itu ternyata dengan diwaos ngoten niku kadang-kadang ya di dalam kersane Gusti Allah iso Allahumma ya muqall ahwil, itu kan ditambahi dengan duh Gusti jangan bolak-balik ati. Nah itu mugi panjenengan balikno ndase anak kula. Lah itu ya balik itu kan dulu mana ada operasi sesar, kan enggak ada. Iya toh? Nah, makanya hal-hal seperti itu kelakon Bu, dan itu mandi. Saya pernah punya guru di daerah Gedangan itu. Kalau tonggone tahun 80-an itu kan teknologi kedokteran untuk wong desa kan enggak begitu. Wong dispuni yai nangis-nangis, ada apa? Niku bojo kula ajenge melahirkan. Tahu-tahu kepalane pun tasih tenginggil, sing ngisor sikile. Nah, ya. Nah, kalau sekarang itu Kang akan gak pate mandi Bu, karena kakek digodho karo nong to HP. Nah, donga-donga itu gak pate mandi. Wa idza laqukum qalu amanna. Nah ini kadang-kadang orang-orang yang non muslim ketika bertemu kamu, wa idza laqo ya bertemu, wa idza laqu tatkalane mereka bertemu kum ing sira kabeh, ya ku-nya itu pelakunya ini non muslim, wa idalaku tatkalna orang-orang non muslim itu bertemu kalian qalu maka mereka mengucapkan amanah, aku yo iman padha karo panjenengan, iman kepada Gusti Allah, iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah kan wa idakhulau ila syayatinim qalu, kan itu ya dari awal-awal surat Al-Baqarah juga sudah dijelaskan seperti itu. Nah, di dalam ayat ini, surat ini juga surat Ali Imran menjelaskan bagaimana orang-orang munafik, orang-orang dulunya non muslim, kemudian dia berpura-pura masuk Islam, wa idza khalau adu alaikum anamila. Begitu mereka kembali, khalu itu kembali, ya.
Nah, kemudian mereka tuh seolah-olah menggigitkan jari, ya. Saking getingnya itu kepada minal ghaiti, saking getingnya kepada kita, kepada orang Islam, mereka itu seolah-olah getem-getem dengan ya saking itu. Kalau adu alaikum anamila itu kan istilahnya perumpamaan, simbolisasi perumpamaan orang yang saking getingnya, geting itu benci, saking jengkel, saking marahnya. Ketika dengan orang Islam mereka seolah-olah masuk Islam, tapi ketika mereka kembali kepada kelompoknya mereka, kembali kepada golongannya mereka, kembali kepada kelompok, kemudian dia saking getingnya itu loh, getem-getem kan, minal ghaidi, saking marahnya itu akhirnya mereka seolah-olah adu alaikum anamila. Anamila itu jeriji. Ya, itu syiddatil ghadab. Kenapa? Karena orang Islam ini ya baik-baik sebetulnya. Di samping memang semacam mendapatkan keistimewaan dari Gusti Allah. Contohnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Ada malam yang sangat istimewa. Nah, kepada orang Islam diberi semacam bonus-bonus tertentu, seperti ayat kitab sucinya ini. Kitab sucinya ini di samping sebagai pedoman hidup, ya, sebagai konstitusi kehidupan umat Islam, juga ada sebagai jimat kan, karena mukjizat akhirnya orang Jawa mematikan jimat, padahal mukjizat dari kata mukjizatul kubro. Nah, mukjizat itu kan sesuatu yang seolah-olah akal ini tidak nyambung dengan apa yang dijelaskan oleh Gusti Allah. Contohnya seperti cerita-cerita masalah umat-umat terdahulu. Benar enggak umat terdahulu itu sudah menguasai teknologi canggih? Seperti cerita Dzulkarnain itu membentuk pila-pila di gunung, bahkan pila-pilanya ternyata setelah ada ekapasi, benar terjadi. Jadi dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar cerita yang bersifat legendaris, ya, tapi memang cerita-cerita ada nilai historisnya, dan sekarang sudah mulai banyak ditemukan itu apa-apa yang diceritakan oleh Al-Quran, termasuk bagaimana kalau orang masuk kubur, kemudian apa yang terjadi ketika mereka di alam kubur. Ternyata banyak orang-orang yang mati tahu-tahu oleh Gusti Allah durung wae mati awakmu balik menenang dunya. Ya, termasuk yang saya sambangi kemarin itu. Jadi beliau ini sebelum sakit seolah-olah masuk ke dalam alam ini, alam maya lah, dunia maya, tidak sadar. Dia diceritakan. Tapi ya itu tadi, ketika mau masuk satu, awakmu durung wayahe balik nandunya. Ya, jadi hal seperti itu Al-Quran itu sudah menjelaskan kepada kita ada kemungkinan suatu ketika ada orang-orang. Makanya kalau kita mendengarkan cerita aneh-aneh, ya kadang-kadang bisa ada yang bisa dipercaya dan ada yang ngarang-ngarang. Nah, kalau memang betul-betul ada nilai historisnya. Jadi ayat wa idza khalau, tatkala orang-orang non muslim itu kembali kepada kelompoknya, mereka dengan sangat bencinya kepada kita, kepada orang Islam, seolah-olah digambarkan kemarahan yang sangat dengan isyarat menggigit jarinya saking jadi jangan digigit. Nah, ini kalau tidak ada wasit, tidak ada pemerintah yang adil, maka akan terjadi seperti di Palestina sama Israel sekarang, itu kan sampai mulai tahun berapa itu ya perang dunia setelah perang dunia ke-1 itu berdirinya negara Israel itu. Tapi Israel itu udah pinter, saat dulunya mendirikan negara dia mengadakan perjanjian terselubung dengan negara-negara baru yang lepas dari Turki Utsmani, yaitu. Itu sebabnya mengapa negara-negara Arab
tidak bersatu ketika melawan Israel ya, kayak Arab Saudi contohnya. Dan itu ditulis di buku, Pak. Jadi sekarang bisa dibaca aja dengan kenapa Arab Saudi tidak begitu melawan Israel, padahal kalau mau umpamanya kan. Nah, tapi kan sudah ada perjanjian terselubung. Awakmu boleh lepas dari Turki Utsmani ketika dinasti Saudiyah mendirikan, tetapi ada catatan-catatan dengan Ratu Inggris itu. Dan itu ditulis oleh sejarawan kita yang orangnya masih hidup dari Unpad. Jadi untuk menggambarkan bagaimana orang-orang non Muslim membuat setara sama dengan kita, nun sewu ya. Ya untung saja Gusti Allah masih berpihak banyak orang Islamnya Indonesia itu. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu pada akhir-akhir abad ke-18, 19, mulai 1825 itu kan sudah mulai ada tanda tanam kebangkitan pemberontak umat Islam melawan penjajah. Makanya kan ada perang di Penogoro. Di Penogoro kan 1800 berapa itu. Nah, masuk ke separuh, kemudian muncul macam-macam itu. Jadi sebetulnya referensi tentang mengapa sampai sekarang ini negara kita ini, dan bukan hanya negara kita, hampir semua negara berkembang ya. Artinya negara yang merdeka setelah Perang Dunia Ketiga, orang-orang non Muslim yang menjajah kita dulu itu ya gak rela, artinya tidak 100% lah memberi kebebasan bagaimana negara-negara berkembang itu bisa merdeka semerdeka-merdekanya. Makanya seperti kita kan dikudo oleh kakak di Papua masih ada saja pemberontak yang bersenjata yang segalanya. Dan itu gak usah dipahami kejahatan instan insidental, tapi merupakan mata rantai dari sekian strategi sebelum kita merdeka itu, antisipasi mereka gimana supaya instabil, supaya tidak stabil. Nah, ini dalam rangka ini saya mohon maaf ini saya nyampaikan hal seperti itu karena ayat ini memang menjelaskan seperti itu, dan itu ditulis itu loh Bu. Apa yang digambarkan wa idza khalau adu alaikum anamila minal ghaidi itu ya, ketika negara-negara non muslim dulu sebagai penjajah dunia dalam bentuk kolonialisme, imperialisme ya, sampai sekarang mereka tetap masih mempunyai strategi penguasaan ekonomi, penguasaan militer, penguasaan politik ya itu. Nah, makanya itu ceritanya begitu ya, seperti dan apa yang saya sampaikan ini saya bisa pertanggungjawabkan karena ada literaturnya, ada referensinya, bukan ngarang-ngarang gitu. Jadi dalam rangka ternyata adu alaikum anamila kan sebagai simbolik ini ungkapan simbolik. Nah itu kinayah dalam bahasa yang lebih perumpamaan ya. Dan perumpamaan mereka ini karena ditopang oleh kemampuan ilmu pengetahuan, maka mereka membuat strateginya cukup canggih. Nah ini yang perlu disampaikan juga kepada anak-anak kita ya, sebab itu ngoten serius nggih. Mazazan wa ilam yakun sama adun kul mutu bi ghaidikum, tetapi nah hei Kanjeng Nabi Muhammad sakjane panjenengan iku saged semacam mensabdo mereka non muslim yang memusuhi umat Islam itu dengan kata hancurlah kalian. Nah itu bisa. Jadi mutu itu maksudnya hancurlah, mati sira kabeh biqaudikum. Sebetulnya dan ini sudah pada zaman Rasul itu sudah terbukti ya, ketika orang-orang Romawi, orang Persia
memusuhi kepada Kanjeng Nabi. Nah, suatu ketika ternyata mereka itu ya kalah perang. Nah, tapi sekarang kita ini kan kekuatan umat Islamnya tidak sehebat zaman Nabi dan zaman sahabat sekarang ini. Nah, beda sedikit saja kadang-kadang timbul saling fitnah, saling benci. Biku alaihi ilal mauti falan tarau ma yusairkum innallaha satun Gusti Allah iku alimun dat kang mau pirsa bidatis sudur ing napa mawon ingkang wonten dalam ati. Ya, maksudnya di sini hubungannya dengan yang itu Pak, dengan anamila itu hubungannya hubungannya dengan yang atas itunya itu apa namanya, maunya Gusti Allah itu walaupun mereka berpolah model apapun sajane Gusti Allah itu pun sumerap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerentakan. Nah, ini kan sebetulnya bocoran untuk kita. Jadi, dan kita berterima kasih dengan ayat-ayat seperti ini mestinya. Makanya kadang-kadang saya juga kepingin kita ini ada semacam pendidikan kader kepemimpinan, pendidikan kader. Nah, kemarin kebetulan saya ketemu dengan salah satu pensiunan jenderal yang dulu kerjanya di Lembaga Ketahanan Nasional di Lemhanas. Sekarang ini Pak, katanya Lembaga Ketahanan Nasional kita ini sudah tidak sehebat dulu. Nah, sebetulnya lembaga itu sangat dipentingkan ya dalam rangka mengantisipasi ya kalau hanya di dalam negeri ya umat-umat non muslim kan jaringan internasionalnya lebih kuat daripada orang Islam. Orang Islam ini jangankan jaringan internasional, jaringan nasional saja kadang-kadang masih rapuh kita ini. Ya, alhamdulillah sekarang NU Muhammadiyah sudah mulai saling bergandeng tangan. Coba tahun 80-an, tahun 70-an, apalagi tahun 50-an ketika dipicu itu NU Muhammadiyah itu seperti kucing dan anjing kan itu selalu gelut. Tapi alhamdulillah sekarang saling menyadari bahwa ternyata keliru. Nah, orang non muslim itu jaringan internasionalnya kuat, kayak Katolik itu negara dunia sekarang ini. Kekuatan Vatikan sebagai imam dari seluruh Katolik seluruh dunia itu kuat. Pengangkatan pastor, pengangkatan romo seluruh dunia itu SK-nya ya SK dari paus ya. Kita ini kiai masjid ini gak ada hubungannya dengan kiai masjid yang sampingnya kadang-kadang bahkan antara Masjid Al-Hikmah dengan Masjid Al-Akbar itu gak ada hubungan struktural emosionalnya kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang saling bersaing. Wah, ada satu kelurahan 3 masjid antara masjid satu dengan masjid yang lain kadang-kadang geger. Nah, ini sementara umat non muslim antara satu dengan yang lain saling ada hubungan ini. Kita sudah punya lembaga semua kayak dewan masjid kayak apa, tetapi ya tidak efektif untuk saling. Oleh karena itu monggo kita di Masjid Al-Hikmah ini kita harus menyadari bahwa kita ini berupaya untuk menunjukkan Islam yang sebenarnya, Islam yang betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Ini mungkin Bu, Bapak, insya Allah saya besok pray dulu ya Bu ya. Insya Allah karena rencana saya kalau tidak ada uzur itu harus pulang ke Jawa Barat. Saya masih punya ibu, usianya sudah 86 tahun sekarang. Jadi kalau ya hari raya tidak ditunggoni anak itu kan sedih wong tua ini. Oleh karena itu saya nyuwun izin, insya Allah Rebu depan karena wajib masuk Rebu depan ini ada ancaman. Kalau tidak masuk, wah harus menghadap menteri katanya. Ya, makanya insya Allah Rebu depan. Oh kan ada ini, begitu masuk dikumpulkan ada upacara. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
selama insya Allah sekarang itu masuk tahun kedua ya, efektif ya, karena nggak terasa ternyata setelah ditinggal wafat almarhum guru kita Yai Faisal, Allahumma firlahu ya. Yang kedua, sekali lagi kalau panjenengan ada yang ikut hari Jumat ya monggo. Ya, ada yang ikut hari Sabtu juga monggo. Boleh enggak? Riyoyonya hari Jumat, sholat idnya hari Sabtu boleh. Kalau gak ada temannya, ya itu jangan dianggap gak boleh, boleh Pak. Karena Rasulullah ini pernah menunda sholat id itu ketika hari idnya hari ini, tetapi sholatnya hari berikutnya. Jadi jangan dianggap berat-berat, enteng-enteng saja. Loh, kenapa? Alasannya memang rasional. Karena kalau hari Jumat, kalau pas benar hari Jumat, kalau kita puasa kan haram. Masa puasa 1 bulan kalah dengan apa? Dibatalkan gara-gara 1 hari. Itu yang hati-hati. Nah kalau memang yang benar Sabtu kan cukup nambahi 1 hari kan nggak apa-apa. Nah, jadi kalau yang hari Sabtu ya monggo. Yang penting jamaah sini jangan sampai saling menganggap yang benar hari Jumat atau yang benar hari Sabtu. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau yang benar hari Sabtu nanti jenengan kembali bulan Syawal, waduh sing bener hari Sabtu tak kodoi aja. Enak toh, nggak usah ruwet-ruwet. Nah, jadi begini supaya panjenengan semua mantap. Jadi dalam beragama itu ada kawasan Donul Mukallaf. Donul Mukallaf itu sumbernya ini kebenaran ijtihad. Nah, untuk penglihatan bulan ini kan memang sumuli ru'yatihi wabtilu ru'yatihi itu memang betul. Jadi kalau memang kamu mau awal puasa dengan melihat hilal tanggalan awal Hijriah itu menggunakan bulan. Bulan ini terbitnya dari barat. Iya. Makanya wilayah-wilayah yang di barat Indonesia di luar radius tertentu maka melihat bulan bisa lebih dulu daripada yang bagian timur. Itu aja masalahnya. Seperti mengapa di Arab duluan daripada di Indonesia? Memang Arab itu barat, bagian barat, dunia bagian barat. Indonesia bagian timur. Beda waktu antara Arab dengan Indonesia itu kurang lebih 6 jam 7 jam dan itu. Lebih timur lagi ya lebih belakang. Nah itu kalau seandainya, jadi dari sisi kebenaran ilmiahnya juga tidak bisa disalahkan, tetapi kalau dari sisi, wah ini kan sudah canggih, ada teropong, ada macam-macam, ada untuk melihat hilal. Ya. Nah cuman ada batas minimal dan batas itunya kan itu. Oleh karena itu kalau ada beda hal seperti ini tidak boleh kita ributkan. Dan ini sudah terjadi sejak dulu, bukan hanya sekarang. Bukan semenjak Indonesia merdeka, sebelum Indonesia merdeka perbedaan hari raya itu sudah biasa terjadi. Nggih. Nah, terus yang kedua sekali lagi mudah-mudahan ibadah kita diterima. Puasa kita, sholat malam kita, tarawih, semua ibadah dalam selama bulan Ramadan itu betul-betul diterima. Perkara dapat Lailatul Qadar dan belum dapat jangan kecewa ya, aku gak oleh Lailatul Qadar sia-sia diimami Ustaz Nasir tiap malam liburan ya gak boleh ya. Karena niat kita ibadah itu betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah tolong lillahi rabbil alaminnya itu dipahami betul. Jadi ibadah kita ini ojo sampai koyo ibadahnya yang pegawai ya, mesti nuntut bayaran. Jadilah ibadah seperti orang yang saling mencintai. Gak ada kalkulasi imbalannya kan. Masa jenengan cinta ke suami minta imbalan gara-gara cinta. Istrinya suaminya pada istrinya harus minta imbalan kan gak ada kalau dasar cinta itu nggih. Ya, gak blonjo aja gak apa-apa kan ngoten nggih.
Tuh, puri ya gak ono Pak, cinta puri. Kalau jenengan cinta masih puri itu cintanya setengah hati itu, atau separuh hati. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afini amma wa yukafi mazida ya rabbana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Allahumma taqabbal minna syiyamana wa salatana wa qira'atana wa qiyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna syiyamana wa salatana wa qiyamana wa qudana. Allahumma taqabbal minna syiyamana wa salatana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ij'al fi qalbin nuran wa bil hasamin nuran wa bil basarin nuran. Allahumma taqabbal minhu wa taqabbal. Allahumma ftah abwaaba kulli khairin kama fatahtahu ala anbiya'ika wa rusulika wa ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semua pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi